Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Atik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Atik, baik. Bu Atik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Oh ya Bu Atin, kan hari ini nih kita bertemu untuk melakukan proses coaching. Iya. Di sini saya sebagai supervisor akan menyampaikan beberapa tahapan dalam proses coaching yang akan saya nilai. Iya. Nah, dalam rubrik penilaian tersebut akan dinilai dalam pra observasi, dan terakhir pasca observasi ya buatin. Dan juga mengingatkan jangan lupa buatin dalam proses coaching menggunakan alur tirta. Siap. Nah, buatin kita masuk ke tahap pra observasi ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Atin lakukan dalam proses coaching? Pertama, mungkin present ya Bu ya. Kesadaran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Wah, bagus sekali. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apakah ada kompetensi yang akan Ibu Atin lebih tingkatkan secara spesifik? Ada Bu, mungkin saya lebih ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oh, baik, bagus. Dan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bu Atin tingkatkan? Saya ingin coaching saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya sudah, tahap pra-observasi sudah selesai. Selanjutnya dilaksanakan lanjut dengan proses coaching bersama Bu Ibad ya Bu Atin. Siap Bu Atin. Semangat. Terima kasih Ibu atas Ya, kesempatannya. sama-sama. Bu Atin apa kabar? Alhamdulillah Bu Ibad baik. Bu Ibad gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, cuma ada sedikit kurang baik, bisa ada waktu sebentar? Oh iya, mangga Bu Ibad cerita aja. Ada masalah apa Bu Ibad? Iya ini Bu, saya sedang ada masalah dengan rekan kerja. Jadi kebetulan ada salah seorang yang tidak menyukai saya di kantor. Dan apapun yang saya lakukan itu pasti semuanya salah Bu. Oh begitu. Terus Bu Ibad gimana nih? Udah ngobrol atau sharing-sharing belum dengan Bapak Kepala Sekolah? Sudah Bu, kebetulan saya berbicara dengan beliau dan dengan ada rekan sejawat juga membicarakan bahwa apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa membuat keadaan lebih nyaman di sekolah itu Bu. Ya. Terus menurut Bu Ibad nih, rekan sejawat Bu Ibad kan ada yang kurang suka ya. Iya. Nah biar rekan sejawat Bu Ibad tuh suka kok Bu Ibad, gimana tuh caranya? Mungkin udah ada gambaran seperti itu. Mungkin saya akan melakukan sedikit pendekatan Bu, mungkin pendekatan ke beliau karena beliau ini lebih senior ya. Jadi saya ingin melakukan pendekatan bagaimanapun caranya, saya yang lebih muda. Nah, apapun yang beliau katakan ataupun yang beliau sampaikan mungkin saya akan terima. Dan selanjutnya saya akan berbicara, mungkin yang akan memediasi itu kepala sekolah. Bagaimana seharusnya kami di sekolah menjadi lebih nyaman kembali. Iya. Terus menurut Bu Ibad nih, rekan sejawat yang tidak menyukai Bu Ibad itu kenapa sih alasannya kok bisa nggak suka gitu? Mungkin dari sikap Bu Ibad atau dari apa gitu?
Sepertinya sih mungkin karena dia senior, beliau senior, karena beliau tidak mau ada yang lebih mumpuni, dan kebetulan saya ikut di guru penggerak, jadi beliau merasa tersaingi mungkin seperti itu. Tapi beliau kan belum tahu apa sih guru penggerak sebenarnya. Nah, di situ nanti saya akan melakukan pendekatan dan akan sedikit memaparkan tentang guru penggerak. Ya biar teman Bu Ibad juga tahu ya, Ya, kegiatan di guru penggerak. iya. Terus menurut Bu Ibad nih, biar teman-teman Bu Ibad menyukai gitu ya, dan image Bu Ibad jadi baik lagi. Nah, hal apa sih yang kira-kira Bu Ibad lakukan? Yang seperti hal tadi saya ungkapkan bahwa akan melakukan pendekatan ya Bu ya, dan ikut bersosialisasi di sana. Bersosialisasi, saya juga akan berkolaborasi, dan mungkin akan sedikit merubah apa yang seharusnya saya lakukan berbeda dengan di sekolah saya yang sebelumnya. Oh begitu. Terus kira-kira ke depannya nih, komitmen apa nih yang akan Bu Ibad rencanakan untuk masalah yang sedang dihadapi Bu Ibad ini? Komitmen saya yang mungkin dari sikap saya mungkin ya terlihat lebih di mata mereka mungkin lebih terlihat egois mungkin ya. Saya akan lebih bersosialisasi, berbaur dengan mereka, dan memperlakukan bahwa mereka itu adalah senior saya mungkin di sekolah seperti itu. Jadi tidak tidak apa ya, egois lah untuk diri saya. Oh ini loh saya, begitu ya. Bagus ya, rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Ibad. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana yang Bu Ibad agendakan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bu Ibad ya. Ya, makasih Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih atas sarannya. Iya, Bu Ibad. Tetap semangat ya. Iya. Semangat Bu Ibad. Siap. Gimana buatin tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lah Ibu, udah selesai, berjalan lancar juga tadi Bu. Alhamdulillah. Tadi proses tahapan observasi di tahap kedua sudah terlaksana ya. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Kita lanjut ke tahap berikutnya pasca observasi. Iya Ibu. Sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu, perihal yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Atin lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Bu Atin kembangkan? Ya, di coaching ini alhamdulillah saya sudah mengembangkan yang sesuai alur Tirta itu Bu. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab agar kegiatan coaching berikutnya berjalan dengan lancar begitu Bu. Iya, tadi juga saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Ibad. Saya juga melihat Bu Atin sudah berusaha hadir secara penuh, sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ibad, dan Bu Atin juga sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot perihal permasalahan yang Ibu Ibad alami. Iya Bu. Alhamdulillah ya. Pertanyaan terakhir Bu Atin. Ya baik Bu Atin. Kompetensi pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Atin kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan? Yang saya kembangkan mungkin yang alur Tirta yang mempertanyakan pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih menggali coaching untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang belum ada, nanti lebih baik lagi gitu untuk proses coaching selanjutnya. Wah, sangat bagus sekali ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya ya Bu. Iya Ibu. Amin. Alhamdulillah nih kita proses observasi sudah selesai dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Bu Atin atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Bisa di Assalamualaikum Bu Ibad. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya Bu Ibad? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Ibad.
Nih, baik nih Bu Ibad, Bu Ibad katanya akan melaksanakan coaching ya. Tapi sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan praobservasi, observasi dan pasca observasi. Ya, apakah nanti di tahapan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Baik Bu Ibad, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Ibad, kompetensi apa yang akan Bu Ibad kembangkan nih pada coaching kali ini? Baik Bu, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi presentnya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh begitu, jadi dua ya, Ya. dua yang akan nanti dikembangkan. Baik, Bu Ibad, masuk ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang ingin Bu Ibad spesifikkan dari dua kompetensi tadi yang dikembangkan? Kompetensi yang lebih spesifiknya, saya akan kembangkan di mendengarkan aktif dan di pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Yang terakhir ya, Bu Ibad ya. Ibu. Ya, yang terakhir indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Ibad dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan, menemukan solusinya dari permasalahan Mhm. tersebut dan menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan yang ada di coaching. Ya, baik ya, udah bagus ya rencana Bu Ibad. Mungkin cukup ya Bu Ibad untuk pra observasi ini. Nanti silahkan Bu Ibad melakukan coaching terhadap coachingnya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ya, Ibad. Ibu, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Bu Ibad. Waalaikumsalam, Bu Atik. Bu Ibad sibuk nggak? Kebetulan tidak, ada apa ya? Saya pengen ngobrol nih sedikit. Oh, boleh. Kebetulan hari ini saya longgar. Iya Bu Ibad, saya punya sedikit masalah nih di kelas dengan anak saya. Anak saya tuh nggak nakal, tapi dia pendiam. Nah, karena pendiam ini, jadi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Jadi anaknya pendiam. Lalu Bu Atik, apa yang kira-kira yang ingin diharapkan pada anak tersebut sehingga dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya? Saya harapkan anak ini tuh bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sama seperti teman-teman yang lain, bisa aktif, bisa menulis, Ya. nurut sama guru apa yang diperintahkan. Terus caranya bagaimana untuk menangani anak tersebut, Bu? Saya udah coba nih Bu, saya udah coba tanya ke temennya kenapa dia kayak gitu. Saya udah tanya langsung juga ke anaknya, saya panggil anaknya, saya coba ngobrol dengan anaknya kenapa, alasannya apa. Terus saya juga sudah coba lihat-lihat di YouTube, saya coba menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam supaya si anak ini bisa mengikuti pembelajaran, tapi ternyata masih belum maksimal Bu. Begitu. Nah, kira-kira penanganan apa yang harus dilakukan jika seperti ini, Bu Atik? Sepertinya yang belum saya lakukan itu saya menanyakan kepada orang tuanya. Mungkin saya harus menanyakan kepada orang tuanya bagaimana si anak bersikap di rumah, bagaimana dia berperilaku juga di rumah. Mungkin itu yang akan saya lakukan ya Bu. Nah, kira-kira nih ya, dari skala 1 sampai 10, di mana untuk skala yang pertama itu sangat rendah. Kira-kira si siswa ini ada di skala berapa menurut Bu Atik? Saya kira si anak ini berada di skala 6 ya Bu, dan saya ingin lebih meningkatkan skala pada anak tersebut. Dan rencana kedepannya, jangka panjangnya yang direncanakan, apa yang direncanakan oleh Bu Atik untuk anak tersebut? Mungkin rencana kedepannya saya akan bekerja sama dengan orang tuanya, memberikan tugas aktivitas anaknya di rumah, dan saya mungkin akan mengontrol anaknya melalui orang tuanya. Kemudian saya juga akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran PI dan PJOK. Saya juga akan harus memantau di pembelajaran lain dan dengan guru yang lain apakah sikap anaknya sama atau tidak. Itu yang akan saya lakukan. Oh iya, bagus sekali Bu Atik. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan, bisa merubah si anak itu lebih baik lagi ya. Nah,
Untuk selanjutnya untuk komitmen Bu Atik ya di dalam menerapkan jadwal yang sudah Bu Atik susun, siapa saja sih yang akan dilibatkan dalam perubahan si anak tersebut? Yang sudah pasti saya akan melibatkan orang tuanya, saya juga akan melibatkan guru mata pelajaran yang lain, dan saya juga akan melibatkan kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin di sekolah. Gitu. Oke, sekarang gimana perasaannya Bu Atik setelah kita ngobrol beberapa menit? Alhamdulillah saya merasa lebih lega ya Bu Ibad. Saya merasa memiliki penyelesaian atas masalah yang saya hadapi. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Semoga ini bermanfaat dan nantinya bisa terselesaikan masalah Bu Atik ya. Terima kasih Bu Ibad. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ibad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ibad. Waalaikumsalam Ibu. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Ibad ya dengan Bu Iya. Atik ya? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Sudah ya, baik. Tentunya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi ya Bu Ibad. Iya, Ibu. Iya, yang pertama yang Bu Ibad sudah lakukan pada saat coaching tadi, kira-kira indikator mana nih yang diinginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan apa yang ada di coaching. Dengan kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oh, begitu ya. Ya, alhamdulillah berarti udah sesuai ya dengan alur Tirta ya. Tadi juga saya sempat menyimak coachingnya berjalan dengan lancar. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi ya, Bu Ibad ya. Terus pertanyaan terakhir nih, Bu Ibad nih. Ya, kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Ibad kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan nih sama Bu Atik? Kira-kira apa nih, Bu Ibad? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami permasalahan coaching, yaitu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memberikan solusi yang terbaik sehingga permasalahan yang dialami coach itu bisa terselesaikan. Oh begitu, ya mudah-mudahan kedepannya proses coaching lebih baik lagi ya Bu Ibad ya. Dan mungkin cukup nih untuk pasca observasi Bu Ibad, kita tutup dan mudah-mudahan proses yang kita lakukan bisa bermanfaat ya Bu Ibad ya. Iya. Terima kasih atas Iya, kesempatannya. sama-sama Bu Ibad. Oke, baik Bu Atik. Bagaimana tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Atin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Ibad. Oke, baik. Sekarang saya ingin menanyakan di tahapan yang ketiga ya, pasca observasi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Bersedia Bu Atik? Insya Allah bersedia Bu Ibad. Oke, yang pertama, apa saja sih yang Bu Atik sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Bu Atik? Baik, saya sudah melakukan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rancangan aksi, dan terakhir saya tanggung jawab. Dan saya juga dalam percakapan atau dalam proses coaching ini saya mencoba hadir secara penuh, saya juga mendengarkan secara aktif, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang dihadapi Bu Atik. Ya, kebetulan tadi pun saya mendengar ya, jadi Bu Atik sudah menerapkan alur Tirta dan kemudian coaches pun Bu Atin pun sudah menyelesaikan, menemukan permasalahannya. Baik, selanjutnya apa sih kompetensi yang ingin Bu Atik kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan pemahaman saya terhadap permasalahan. Saya ingin lebih menjadi pendengar yang aktif dalam mendengarkan dan memahami masalah yang Bu Atin hadapi, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Atin, sehingga Bu Atin dapat menemukan solusi atas permasalahannya.
Iya, begitu ya. Semoga kedepannya praktek coaching ini bisa berjalan dengan baik lagi dan observer kita hari ini juga semoga bermanfaat dan eh, bisa kedepannya bisa dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Atik Iya, atas itunya, atas waktunya. sama-sama Bu Ila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Atin. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Atik. Baik, tapi ada sedikit yang mengganjal ini Bu Atik. Wah, kenapa? Ayo coba kita ngobrol. Ada apa nih Bu Iya Atin? nih. Iya, Bu Atik, terima kasih nih Bu Atik ya sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama diskusi bareng saya. Jadi begini Bu Atik, di kelas saya, Hmm. saya kan, nah kebetulan di kelas saya itu ada beberapa murid yang aktif gitu ya, aktif sekali dan kurang konsentrasi dalam menerima pembelajaran Bu Atik. Memangnya apa yang Ibu Atin harapkan dari anak-anak tersebut? Ya, saya sih ingin anak-anak yang saya ajar ini bisa fokus belajarnya, konsentrasi, dan mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas, Bu Atik. Oh, begitu. Memangnya jika diskalakan 1 sampai 10, anak-anak Bu Atin ini sudah di tahap berapa sih Bu Atin? Saya merasa saat ini anak-anak tuh ada di level 6 deh, Bu Atik. Oh, dan Bu Atin ingin meningkatkannya sampai ke skala berapa? Kalau harapan saya sih minimalnya mereka bisa fokus ke level 8. Insya Allah itu jadi target saya, Bu Atik. Wah, iya, iya. Lalu, eh, strategi apa saja yang sudah Bu Atin lakukan di tahap awal dalam em, dalam melakukan treatment kepada anak-anak? Ya, sebenarnya saya sudah mencoba beberapa pendekatan ya buat Tik ya. Salah satunya dengan cara memberikan hadiah seperti itu. Jadi bagi yang bisa nanti dapat hadiah. Tetapi konsentrasinya itu nggak berlangsung lama gitu buat Tik. Sepertinya saya harus menyiapkan dan menyusun pembelajaran yang lebih menarik ya buat Tik ya. Wah, iya bisa jadi juga sih Bu Atin seperti itu. Tapi menurut Bu Atin, pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Pembelajaran menarik itu biar mereka tertantang kayaknya buatik ya dalam belajar. Mungkin saya bisa eh, membuat pembelajaran dibarengi dengan permainan seperti itu. Jadi tidak merasa sedang belajar, di di fokus, dikemas dengan sedemikian rupa. Dan kayaknya perlu juga nih saya melakukan asesmen diagnostik awal ya buat ke murid-murid saya untuk memetakan kebutuhan belajar mereka supaya ketika belajar sudah sesuai begitu dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali rencana Bu Atin. Jadi, rencana Bu Atin ini mau kapan dilakuinnya? Saya akan melaksanakan rencana ini lusa deh kayaknya Bu Atik. Karena menurut saya lebih cepat lebih baik kan ya. Ya, benar sekali. Lalu, menurut Bu Atin, siapa saja yang akan Bu Atin libatkan dalam perencanaan yang dibuat oleh Bu Atin? Siapa ya? Atik. Bu Atin? Permainan apa saja yang kelas 4.
Dan kayaknya saya juga harus berkolaborasi nih, berkolaborasi dengan orang tua terkait kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi pada murid tersebut, Bu Ati. Wah, iya benar sekali Bu Atin. Karena memang kita harus melibatkan rekan sejawat juga, orang tua juga ya Bu Atin. Nah, terus Ya, betul, rekan sejawat juga. ada lagi nggak yang mau diobrolin Bu Atin? Hmm, cukup deh kayaknya. Alhamdulillah nih dari obrolan kita hari ini saya jadi punya gambaran nih Bu Ati. Sebelumnya terima kasih ya. Jadi saya dapat memaksimalkan pembelajaran di kelas ya mudah-mudahan nanti pas perencanaannya. Dan mudah-mudahan nih Bu Ati lain waktu kita dapat kembali diskusi lagi ya seperti ini. Sharing-sharing gitu Wah, biar saya ada masukan juga gitu dari Bu Atik ya. iya Bu Atin saya ikut senang. Jadi gimana nih sekarang perasaan Bu Atin setelah kita mengobrol beberapa menit? Ya, alhamdulillah sih jadi tergambar gitu ya yang selama ini meresahkan hati saya. Saya jadi ada gambaran untuk ke depan anak-anak di kelas seperti apa biar mereka lebih fokus lagi belajar konsentrasinya dan tidak lari-larian gitu ya ketika pembelajaran dan menerima pembelajaran dengan baik sepertinya yang kita harapkan. Wah, bagus deh kalau kayak gitu. Alhamdulillah saya juga ikut senang. Iya, Bu Ati, terima kasih ya. Eh, saya ucapkan atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Saya tutup ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Atik, bagaimana tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Atin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu Iwan. Oke, baik. Sekarang saya ingin menanyakan di tahapan yang ketiga ya, pasca observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Bersedia, Bu Atik? Insya Allah bersedia, Bu Iwan. Oke, yang pertama, apa saja sih yang Bu Atik sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Bu Atik? Baik, saya sudah melakukan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rancangan aksi, dan terakhir saya tanggung jawab. Dan saya juga em, dalam percakapan atau dalam proses coaching ini saya mencoba hadir secara penuh, saya juga mendengarkan secara aktif, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang dihadapi Pak. Ya, kebetulan tadi pun saya mendengar ya, jadi Bu Atik sudah menerapkan alur Tirta dan kemudian coaches pun Bu Atin pun sudah menyelesaikan, menemukan permasalahannya. Baik, selanjutnya apa sih kompetensi yang ingin Bu Atik kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan pemahaman saya terhadap permasalahan. Saya ingin lebih menjadi pendengar yang aktif dalam mendengarkan dan memahami masalah yang Bu Atin hadapi, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Atin, sehingga Bu Atin dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, begitu ya. Semoga kedepannya praktek coaching ini bisa berjalan dengan baik lagi dan observer kita hari ini juga semoga bermanfaat dan uh, bisa kedepannya bisa dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Atik atas itunya, Iya, atas waktunya. sama-sama.